Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita masih bersama saya Muhammad Amar Rasid dan Jessica di Riswato. Kali ini Riswato sudah masuk part 3 bersama Bang Fit dan Bang Hanif. Di kesempatan kali ini kita mencoba suasana baru yaitu outdoor. Gimana kawan-kawan, kalau kawan-kawan suka suasana outdoor seperti ini, silakan di like dan di komen. Dan subscribe. Oke, Bang Fit, kemarin pembicaraan kita yang gue ingat terakhir kita kan membahas lu itu pengaruh dua ibu kan ya. Terus gue nanya, yang gue lempar pertanyaan tuh Riswa zaman ente sama zaman Bang Hanif sama Bang Fit tuh pasti kan ada perbedaan, gak pure sama karena tuntutan zaman, tuntutan yang lain-lain kan pasti berbeda. Nah itu yang perbedaannya tuh mungkin yang lu merasa beda banget nih di Riswa zaman lu, zaman ente Bang sama zaman gue. Habis itu apa Bang? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman zaman apa namanya? Lupa nih tadi. Jadi pipit. Selawanya. Smartphone mundur dulu ya. Ya, jangan gambaran. Perbedaan Risma zaman dulu sama sekarang udah pasti berbeda. Pasti berbeda. Dulu cerita dulu ya, zaman dulu Oke. Risma gue alhamdulillah gue pernah jadi siswa semenjak tahun 1994 sampai 99 2000. Nah, Risma zaman dulu kita kalau nongkrong tuh penuh sukacita, ceria. Oke. Ya, karena nggak ada smartphone ya, nggak ada smartphone. Smartphone. Gadget lah, gadget Om. Jet ya nggak ada. Nah, paling ada dingdong, kita main ke tempat khusus. Dingdong. Apa tuh dingdong? Dingdong itu permainan game. Dulu dingdong itu bentuknya besar banget, yang pakai koin 100 Oh kalau perak. sekarang time zone istilahnya Om, kayak gitu. Iya. Time zone kalau Oh, sekarang gitu. time zone. Nah, Riswa zaman dulu lagi atau zaman gue saat itu kita nggak beda jauh dengan kegiatan-kegiatan sama Riswa sekarang. Kita selalu bikin kegiatan PHBI yang berbau dengan apa namanya keislaman, kemanusiaan. Kita nggak beda jauh. Cuman ada perbedaan yang beda jauhnya yang tadi kontek Amar sama Cika bilang apa sih perbedaannya, cuman karena bergaul dengan Smart gadget lah ya. Gadget. sama non jet. Nah, kita dulu lagi zaman gue kita nongkrong, kita rapat, kita ngaji, nggak ada yang namanya megang handphone. Kita fokus satu sama lain, kita fokus pada jus ama. Dulu ada jus ama ya, kita nggak ada mikro dulu ya, jus ama. Begitu juga pada saat kita nongkrong kayak begini, kita satu sama lain kita saling menyimak, penuh canda. Tapi kalau sekarang kita nongkrong berlima bersepuluh itu kayak ngomongnya sendiri sama masing-masing ya. Benar. Ya kan. Iya. Ya, itu aja sih perbedaannya. Berarti kalau menurut lu perbedaannya dari kalau segi tongkrongan berarti kualitas nongkrong itu apa gimana? Bukan kualitas sih, perkembangan zaman ya, itu emang tuntutan zaman. Tapi kalau gue bisa It's okay, itu iya benar kan perkembangan zaman. Tapi kan bagaimana cara kita juga menyikapi perkembangan zaman itu Om? Apakah Oke. Riswa sekarang terbawa oleh perkembangan zaman atau bisa mengimbangi? good, gue demen nih ya kan. Nah, Itu Riswa sekarang. sebenarnya Riswa sekarang kita kalau pakai ke perkembangan zaman nih, Iya. gadget nih, sama non gadget yang zaman dulu. Kita cerita zaman sekarang. Kita kalau menunggu proses dengan tuntutan zaman sekarang, kita kalah lawan nama Jatjet. Jatjet itu dimasukin nama Jonis sama yang banyak mudorotnya, banyak yang menyimpang. Kalau kita lemah dalam menyikapi seperti itu. Iya.
Nah, Kalau kita nggak dari kita sendiri yang mau ngelawan, atau kita sendiri atau Riswa yang sekarang ini tanpa senior masa bodoh. Nah, tapi alhamdulillah senior yang sekarang untuk Riswa sekarang nggak masa bodoh. Saran gue sih kita lawan perkembangan zaman gadget itu dengan sebaik-baiknya. Emang tadi Amar bilang di situ ada posisi negatif dan negatif dan oh iya. positifnya. Nah, itulah yang tadi gue bilang, kita lawan. Tapi kayak kalau dilawan nggak bisa om, paling disikapin doang. Kalau untuk zaman sekarang kita sikapin doang kayak kurang deh. Kita kalah karena realita yang kejadian zaman sekarang. Bahkan gue sering lewat ke gang naik motor, itu anak usia dini, anak kecil pun udah megang jat-jat itu kita mau buka YouTube, mau buka gambar apa ada semua. Iya. Tinggal balik ke orang tuanya gimana cara menyikapinnya. Dia mungkin menyikapin secara dengan kita kasih tausiah setiap hari, atau kita arahin itu anak tanpa kita nggak tausiah atau mengarahkan. Kalau cuma tausiah doang tanpa ada arahan nggak bisa. Kita harus terjun langsung sama sama perkembangan zaman yang sekarang. Tanpa kita tidak terjun, ya Allah alam deh. Iya. Seperti itu. Nah, kalau Riswa zaman ente gimana bang? Apakah udah ada gadget juga kan waktu itu? Tapi belum secanggih sekarang sih ya. Waktu itu sih belum ya, karena waktu itu masih zamannya gue masih inget banget masih SMS-an. Waktu itu Itu HP-nya masih HP kecil. HP kecil, Iya, HP kecil. yang cuma bisa radio doang kan. Nah, iya. Jadi kalau mau ngadain acara ya mesti SMS dulu. Jadi di flash SMS ya. Terus pada ngumpul ya, alhamdulillah waktu itu kadang ada ramenya, kadang ada sepinya. Tapi yang gue salut sekarang di Riswa sekarang tuh ya alhamdulillah tiap waktu bisa rame gitu. Walaupun ya Alhamdulillah. puncaknya ya paling Sabtu Minggu gitu. Oh iya, karena kan punya kesibukan masing-masing juga. Betul gitu. Tapi yang sekarang lebih produktif lah. Alhamdulillah. Ya belajar dari yang terdahulu, coba lebih istiqomah aja lagi biar jadi duta-duta dakwah insyaallah. Amin. Nah itu tuh tadi tuh masalah undangan zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman sekarang enak tinggal di grup, datang kita rapat lu. Betul. Cuman kalau Iya. zaman dulu kita mau ngadain rapat pun kita harus bikin undangan. Selesai jadi undangan itu ada humas, seksi humas, divisi humas. Fungsinya humas itu nyebar ke rumah yang bersangkutan, anggota Riswa. Repot juga ya. Iya. Repot. Kita bikin kegiatan PHBI, tablik akbar. Sekarang ada digital. Dulu kita bikin spanduk itu kita ngebolongin karton, kita beli cat minyak udah terbang, kita cocok-cocok pakai busa. Itulah kreativitas tanpa batas, bisa dibilang tanpa batas. Lebih tradisional lah. Lebih tradisionalnya ada gitu. Lebih seru juga kan namanya kayak gitu. Nah, di Ada situ kita ada kreativitasnya nongol, timbul. Kalau sekarang kreativitasnya bukan nggak timbul juga. Cuman kreativitas sekarang kan diseimbangkan sama teknologi, beda sama dulu. Kalau dulu emang otodidak. Itu aja sih. Sekarang kreativitasnya lewat Buat gadget. Nah, kalau sekarang kreativitas sekarang nalur di otak langsung disalurkan ke gadget gitu loh. Nah. Tapi kalau dulu kita punya kreativitas di otak, kita langsung harus punya skill. realisasikan ya, direalisasikannya di kehidupan nyata gitu Kita kan. harus skill, kita harus Skill. skill. Cara gimana kita bikin huruf di karton itu A sampai Z, gimana kita graffiti ya, graffiti. grafitinya ada masuk seperti itu. Cuman bukannya namanya kita mengucilkan Riswa zaman sekarang ya. Tetap kita support Riswa sekarang sampai kapanpun, kita support, kita maju terus remaja Islam Al-Uswah. Oke, Amin. next. Berarti kan perkembangan zaman tuh juga ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya kan. Kalau dalam organisasi berarti kita harus melebihkan sisi positifnya daripada sisi negatifnya kan. Ya, bener gak Om? Nah, terus ya kan. Jadi dengan perkembangan teknologi kayak gini gak memungkinkan kita tuh lebih berkembang lagi kan. Mungkin harus bisa lebih-lebih nih dari Riswa zaman lo, Riswa zaman Bang Anif ya kan.
Berarti di zaman Riswa lu tuh sebelum lu hijrah apa ya gimana tuh Om? Apa pas lu bandel-bandelnya itu Riswa, diselingin Riswa apa gimana? Dulu alhamdulillah gue juga sempat ngaji di wilayah Masjid Jami Al Uswah. Gue juga sempat jadi remaja Islam Al Uswah yang tadi gue bilangin sejak tahun sekian sampai tahun sekian. Nah pada saat gue masuk lorong hitam itu seusai gue cabut dari Riswa tahun 2000-an karena emang aktivitas gue padat lagi tuh. Lulus sekolah gue 98 orang tua gue minta gue kuliah karena kesibukan, udah sibuk banget. Toh itu juga ada regenerasi dari Riswa yang bawahnya itu. Berarti sebelum lu generasi Riswa keberapa Om? Lu tahu nggak? Waduh, kalau untuk generasi Riswa tahun keberapa karena remaja Islam Al Uswah ini dulu sih bukan Riswa, dulu IPA, Ikatan Pemuda Al Uswah. IPA. Oh. Itu semenjak tahun 1960-an udah ada IPA, tapi Masjid Al Uswah belum jadi begini, masih kayak musola, kayak rumah. Masih ke rumah. Masih rumah. Beranjak tahun 1979 Al Uswah udah jadi, cuman menara lagi itu belum jadi. Gue lahir lagi itu tahun 79, gue usia 1 tahun. Menara masjid pertama kali lagi dibangun lagi itu. Lagi dibangun. Tapi sekarang ini kita renovasi yang ketiga bahkan kelima kalinya mungkin ya, renovasi total. Waktu zaman lu sama zaman ente kan pasti ada gurunya kan Bang? Ada gurunya kan? Kalau itu ente gurunya siapa ya Om? Bang? Wah, guru sangar. Gue ke Haji Wawi. Karena dulu tempat pengajian itu nggak di masjid, melainkan di ujung samping masjid itu. Perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang juga ada masalah guru sama murid. Dulu gue nggak bisa ngaji baca alif sampai ya, itu kalau nggak dipukul di empos. Iya. Waduh, ngeri banget. Toh kalau baca Al-Fatihah salah huruf pakai rotan gebuk. Terus berikutnya gue kalau lagi jalan nih ada guru di depan, gue nggak berani lewat di depan guru. Ada rasa nggak enak lah ya? Apa ya rasa gimana tuh kalau? Bukan nggak enak, Hormat. di situ ada tertanam sebagai murid terhadap guru itu tinggi banget nilai-nilai seorang guru itu. Menghargai banget. Gue dulu kalau ngaji nggak bisa baca nih, gebuk. Kalau nggak baca suruh minum tulisan, nggak tahu ayat-ayat Quran digulung-gulung, suruh minum. Itu udah nggak kehitung gue suruh minum gituan. Beda sama zaman sekarang, cuman jangan jadi optimis ya zaman sekarang ya, tetap kita maju terus, semangat. Pantesan sekarang lu kan gue liat juga ngomelin anak-anak juga ya kan. Berarti emang tingkat rasa menghormati gurunya sekarang masih rendah. Lu pikir gitu. Tuh balik lagi ke orang tuanya masing-masing. Zaman dulu pada posisi saat di rumah, orang tua anak itu punya orang tua, itulah yang di rumah. Tapi kalau pada saat ngaji, orang tua itu nggak ada wewenangan, udah diserahin sama guru. Entah itu anak mau digebukin ke, mau diapain, emposin, zaman empos, ke, itu udah hak guru. Tapi kalau zaman sekarang diomelin aja ujung-ujungnya ham. Iya, jadi ham. Orang tuanya datang, gini. Nah, balik lagi yang tadi yang dibilangin, cara menyikapi orang tua, peran orang tua itu seperti apa untuk zaman sekarang. Sebenarnya digebukin guru, jika terus terang tanpa kita sadarin ada manfaatnya. Alhamdulillah gue bisa balik lagi ke masjid. Alhamdulillah. Ada hikmah di balik ada hikmahnya. Digebukin sama ulama, sama guru, itu hikmahnya tanpa kita sadarin. Kalau zaman ente gimana Bang gurunya? Kalau zaman aneh siapa ya guru? Waktu itu kita paling diajarin sama ya dibimbing sama Pak Haji Mahdar, alhamdulillah. Selebihnya kita jalan begitu aja. Jadi saling beri nasihat gitu, terus ngaji bareng dan lain sebagainya. Ya paling senior kita tuh Pak Endang doang. Oh, Pandang tuh 5
rintingan di atasnya Pit mungkin. Nah di situ ya oh di bawah lu ya. Jauh Enda. Jauh malah. Nah di situ ya sebenarnya sejujurnya kalaupun dibilang iri, gue iri banget sama Riswa zaman sekarang. Iri. Iri banget karena di satu sisi di zaman gue itu kita nggak punya guru pembimbing tetap seperti Ustadz Aton, nggak ada. Iya. Kalau sekarang kan ada Apalagi Staton. iya, dan ada lagi ya mungkin dari seniornya lebih peduli kayak misalkan Pit dan kayak siapa Wita, terus juga dari Bunda Darel ya gitu. Kalau zaman gue ya alhamdulillah nggak ada gitu, alhamdulillah. Tapi oh iya kopinya gimana nih? Masya Allah. Ya, miniatur. Siap. Minia. Ini kemana sarungnya Bambang? Ini kopi Oke, atau lagi makasih, mana nih? makasih. Jadi yang Oh, gue udah ada ngumpetin lu Wih, ya. mantap. Boleh seruput dulu deh kalau biar kagak haus. Nah, jadi di waktu gue itu ya kita tuh ngisinya itu dari zaman CD. Kalau mau lihat ada di atas tuh apa kisah-kisah Nabi. Jadi kita nonton bareng. Terus juga kita baca ratib, tapi nggak ada guru gitu. Alhamdulillah sekarang Alhamdulillah jalan aja tapi ya. Bang. jalan aja. Nah itu berkahnya di masjid tuh ya Allah kasih hidayah, kasih taufik. Yang gue sangat terharu di Riswa sekarang ada yang ngasih bimbel, ada pembina ceweknya, ada pembina cowoknya, ada guru tetapnya, ada maulidnya, ada ratibnya yang insya Allah ke depan bisa Bermanfaat iya ajak yang lain lah. Yang mana Anip nggak ada akhwat. Enggak banyak kok ahwatnya. Kayak misalkan Rahma, terus Nani yang sekarang udah pada ke Mansa, Prancis. zaman Mansa. Iya, enggak apa ya ada. Terus siapa lagi Beda zaman Indra. kan, boy. Emang zaman Anip. Iya, dia junior gue kan. Junior transisi, Sama Indra. Oh, Iya, sekarang transisi. udah transisi. Jadi di waktu itu tuh yang waktu sekarang ini ya gue sangat amat bersyukur gitu bisa ada kemajuan lebih rame, lebih bermanfaat, lebih banyak mengundang yang lainnya gitu. Dalam artian mengajak kepada jalan Allah. Dan terlebih dari kayak misalkan ngaji terus ada yang ngasih tausiah itu zaman gue nggak ada sama sekali Pit. Jadi kenapa ada rasa terpanggil gue di sini untuk misalkan ya hanya itu yang bisa gue sumbangkan di jalan Allah supaya ngasih tausiah dalam artian supaya mereka ini nggak terjatuh sama kayak kita zaman dulu Pit gitu. Jadi lebih tertata rapi karena yang gue amat sayangkan tuh sekarang di kemudahan teknologi ini banyak yang cepet rusak gitu. Jadi kalau kita nggak Udah saling kebawa ya. gampang ke bawah, Iya, apalagi gampang zaman sekarang ini anak muda pergaulan ya sangat gua amat sayangkan gitu. Akhir Karena kan zaman, gue Bang, ya. akhir zaman Akhir juga zaman. terus semakin rusak. Jadi ya yang gue harapkan semua nih Riswa ini ya semoga kedepannya bisa lebih istiqomah di jalan Amin. Allah gitu, lebih bermanfaat lagi, lebih mengembang lagi gitu. Kayak gitu sih dari zaman gue sama compare zaman sekarang tuh beda jauh Tapi timpang. kalau menurut gue sih Nah. alangkah lebih baiknya Riswa sekarang jatuh dulu. Kenapa gitu? Biar ngerasa Iya, tapi nggak usah lah. Cukup kita aja yang ngerasain pahit getir beda. gitu. Gimana? Pengalaman apa ya? Pengalaman Hmm. sama teori. Ya. Mungkin jadi Riswa sekarang ini teori. Iya, teori. teori, Ini teori. Pengalaman. Iya. lebih kental kita. Iya. Iya kan? Lebih persistennya itu lebih Tahu, tinggi tahu. gitu. Tahu banget. Lebih struggle. Kalau sekarang kan dengan kemudahan teknologi ini wah, sangat amat disayangkan kalau kita nggak manfaatkan gitu. Iya. Kayak gitu sih. Kalau nggak baik-baik bermanfaat. Iya. Pokoknya perkembangan teknologi harusnya kita bawa untuk mengembangkan dakwah, bukan Betul. malah menurunkan semangat dakwah kita. Betul. Karena dengan kemudahan teknologi ini kan semua gampang. Kita mau ngajak orang tinggal share di Instagram. Sekarang kan Riswa juga ada IG Riswa itu share kata-kata dakwah, ya kan? Iya, betul. Motivasi. Biar jadi manfaat lah Iya. sebagai umat Nabi Muhammad. Ada Sallallahu alaihi musuh lawan lawan. wasallam. Tapi ya ya tapi yang gue sayangkan sih ya zaman sekarang ini lebih sibuk dengan game gitu. Coba gue punya masukan buat siswa sekarang tuh coba dibikin acara-acara yang lebih bikin kita ini produktif lah gitu. Entah itu produktif untuk diri kita, untuk keluarga kita atau untuk agama kita, itu yang lebih khusus seperti itu. Tapi kalau menurut ente nih Bang, dakwah lewat game itu bisa gak sih? Oh bisa gitu, bisa Gimana banget. caranya, Bang? Jadi kalau misalkan kalau gue
terlepas dari pro kontra. Heeh. Kalau misalkan kita ketemu sama yang se-Jakarta gitu. Nah, kan kita satu tim tuh, kita ajak, "Bro, di tempat gua ada pengajian nih, mau ikut gak?" gitu. Ya siapa tahu kita nambah relasi gitu Oh, kan. iya. Nambah silaturahmi itu kan nambah rezeki, nambah umur gitu. Tapi ya maksud gue jangan sampai hidup kita dihabiskan buat game. Gitu. Oh. Karena jujur kalaupun gue boleh menyesal, ya gue dulu nyeselnya apa ya? Karena gue terlalu lama di luar sana. Gue nggak kenal masjid, gue nggak, ya alhamdulillah walaupun sampai pada tahap ini ya alhamdulillah bisa kembali ke Allah gitu. Kayak gitu sih. Coba dari ente ada masukan lagi? Masukan dong. Masalah boleh, game. boleh. Kalau zaman lu game ini kan apa? Game apa tuh? Ding dong. Dingdong. Dulu kalau ke dingdong, Ah, jadi kita jauh udah malas. Cuman zaman sekarang kan di handphone sendiri masih ada ya. Betul. Iya, tinggal Tinggal angkat, download tinggal kali. download. Sorry nyikapin yang tadi yang aneh, yang Ah, masalah gimana sih ya kata Amar? Udah kelewat game. Masalah game. Udah kelewat game lah. Kalau menurut gue realitanya Sulit om. peran orang tua, Hmm. peran yang lebih tua itu harus aktif. Tanpa sadari anak zaman sekarang kalau nggak ada peran orang tua, dakwah lewat game itu hanyut. Hanyut. Realitas seperti itu. Emang setiap hari gue lihat seperti itu. Situ. iya sih. Tapi yang gue pengen nambahin masukan lagi buat anak-anak siswa sekarang ya. Dengerin nih Rizwa Banyakan- sekarang dengerin. Kebanyakan pada nginep, pada main game sampai subuh. Oke lah, itu nggak masalah gitu. Dalam artian ketika sholat, lu bangun, gitu. Lu sholat. Dan jangan sampai yang bangun ini malah nggak bangunin temennya. Coba kalau ada gue siram langsung. Gitu. Karena memang, gimana? Dulu pas jawabannya banget itu dulu kalau nggak bangun disiram. Enggak. Karena kan dulu nggak ada nginep-nginep gitu. Karena kita nggak punya secret. Dan ini Riswa zaman sekarang bersyukur banget punya secret. Dan jangan sampai fasilitas itu dibuat kita lalai kepada Allah. Apalagi kita di masjid gitu. Di rumah Allah malah tidur. Siram gitu. Ini sorry ya, dikit nyikapin lagi yang aneh. Ah, Tadi kan ada konteks, silakan main game. Yang penting sholat bangun subuh bangun. Setan tuh banyak cara. Iya betul. Orang anak-anak kalau udah bermain game bisa berlarut bisa sampai jam 1 jam 2 bahkan sampai jam 3. Gimana masalah subuh kalau tidur jam 3? Itulah balik lagi. Attitude-nya anak-anak zaman sekarang itu dipupuk oleh yang senior. Iya. Gimana? Karena terus terang gue lihat attitude anak-anak zaman sekarang khususnya Riswa ya. Itu bukan kurang sih. Yang seniornya harus bisa kombinasi namanya senior memang begitu. Iya. Jangan pernah kita lelah ngomelin nasehatin anak-anak. Kayak gue sendiri sering marah ya, gue yakin anak-anak gue marah-marah nih pada takut pada yang ngadu. Sebenarnya Ngadu merasa- kemana? Serem lu Orang om kata tuanya. curhat ke Wah, gue, lu banget. serem om kalau marah om. kan di situ anak Riswa nggak ada kontak, belum berasa gitu, tapi insya Allah kelak suatu hari bakal berasa. Betul. Betul. Ada hasil Banget, gue ngerasain kok. Waktu itu gue Ngerasain. kalau belum bangun subuh, jadi waktu gue SMP nih, kalau gue bangun subuh itu, kalau belum bangun, nyokap gue bangunin, ntar lah Mi, 5 menit lagi, bangun. Kalau gue nggak bangun, disiram gue. Jadi daripada disiram, mending gue ngaji deh, ikut pengajian Sabtu subuh, sampai kadang suka sholat subuh tiap Jumat yang ada sujudnya tuh. Oh sujud sahwi. Iya sujud sajadah. Nah itu kalau nggak bangun disiram gitu. Nah inilah peran serta orang tua juga berperan aktif di sini. Selain para senior mencoba untuk tetap mengingatkan terus, jangan pernah bosan. Gitu. Karena jangan sampai junior kita ini terbawa oleh teman-teman yang buruk atau lagi dari ajakan-ajakan setan ya nauzubillah gitu. Jadi ya tetap peran kita dengan pertolongan Allah, kita minta pertolongan Allah untuk tetap istiqomah terus ngajak kebaikan gitu. Jangan pernah bosan. Gitu Bang Pit ya. Nah tadi kan ente bilang nyesel tuh baru ke masjid sekarang nih, berarti ente hijrah ya om. Oh. Bang, ya? Iya, hijrah. Jadi gue pernah ada di posisi ya jauh dari Allah.
Dalam artian gue pernah ada posisi yang kelam juga gitu. Jadi kenapa gue sangat bersyukur di anak-anak muda Riswa ini udah pada masuk ke masjid gitu. Karena dulu ya nggak bener gitu. Dulu gue punya dosa-dosa juga gitu. Dalam artian ya sekarang mencoba untuk menghapus dosa-dosa itu dengan mengajak kebaikan, mengingatkan kebaikan. Karena kan dalam hadis dijelasin ya keburukan itu bisa dihapus dengan kita mengajak kebaikan. Jadi jangan pernah bosen. Dan itu ketika ketika sweet momennya itu pas gue ulang tahun nih ya. Gue ulang tahun. Sweet Waktu moment. gue ulang tahun itu posisi gue masih kelam. Dan di situ nyokap ngucapin selamat ulang tahun lah. Terus gue dicium kening gue, didoain semoga lu jadi anak soleh. Dalam hati gue ngomong, apa mungkin gue jadi anak soleh? Nggak mungkin kayaknya. Dengan perilaku yang dulu Waktu itu ya, waktu waktu itu itu. yang ya sekeluarga gue yang paling kacau lah dalam artian itu. Ya alhamdulillah, binikmatillah, tatimus sholihat. Ya sekarang gue ada di sini pun berkat doa nyokap, bukan karena gue diri sendiri, bukan. Kalaupun yang lebih tahu gue itu ya Allah gitu. Dan itu semua berkat doa orang tua gitu, yang tidak pernah bosan mengingatkan, tidak pernah bosan mendoakan. Dan kita di kalangan Riswa juga jangan sampai kita bosan dalam mengingatkan. Iya. Karena dari tadi itu, dan jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain, jangan gitu. Yang perlu kita tanamkan di sini adalah kita ngajak orang, kita doain biar dapat hidayah. Kalaupun nanti misalkan gue ya nauzubillah, misalkan gue masuk neraka nih, gue dibakar neraka, kalian kan nanti pada nanya, ya Allah mana nih Bang Hanif, kagak ada di surga. Nah, iya. Dulu nih Bang Hanif Iya, yang dulu nih yang nasihatin gue bawel dulu nih, yang iya. bawel nih kalau gue Yang nggak bangun pakai tidur sarung, sholat, yang kelihatan aurat. auratnya ataupun pacaran dan lain sebagainya. Jadi kan kalian bisa ngingetin gue gitu. Ya kan kita dalam konteks gini loh, surga itu terlalu luas untuk buat sendirian. Iya. Ya gak? Jadi ya gitulah, kita mesti saling ngajak untuk sama-sama ke surganya Allah gitu. Jadi kalau misalkan gue nanti nggak ada, tolong cariin, tanya sama Allah, gue ada di mana ya Allah, di neraka sebelah mana. Tolong ya Allah keluarkan, karena dia nih pernah ngingetin aneh sholat ataupun yang lain sebagainya. Gitu aja sih. Nah kalau ente Bang Fit nih titik hijrahnya nih sekarang kan dari part-part kemarin kan lu ceritain masa lalu lu yang seperti itu ya kan, bulak-balik masuk penjara. Sekarang tiba-tiba bisa nongol di masjid Jangan nih. lupa, jangan kerudung hitam doang, yang paling botak juga ya. Dedi Koburzer. Kalau gue sih nggak mungkirin ya. Terus terang, gue hijrah nggak hijrah, sekarang hijrah. Gue terus terang bukan orang baik. Cuman sekarang gue masih ditutupin aib-aib sama Allah Iya. Subhanahu wa taala ya. Semua juga aib kita juga masih ditutupin Masih sama ditutupin. Allah. Ya. Gue selalu doa terakhir gue ya mukalibal kulub saat bilqalbi ala dinik. Oh, Gue iya. selalu itu. Tetap teguhkanlah hati kami di atas Karena gue agamamu. ngeri, makin gue tinggi, makin gue hijrah di masjid, makin gue berkecimpung di masjid, yang gue takutin tuh yang membolak-balikin hati gue, Oh, itu yang gue iya. takut. Selalu gue doa seperti itu pada saat saya akhir. Yang tadi juga gue bilang masalah, ya gue bukan orang baik, sampai detik ini gue juga bukan orang baik, cuman memang Allah sedang Allah sedang menutupin aib-aib gue. Iya. Mungkin nggak banyak, ya itu aja yang dari gue yang tadi ucapin dari Amar, yang Hanif, atau Cika, itu aja. Kalau gue pribadi seperti itu. Kalau Bang Hanif kan tadi kan bilang pas ulang tahun tuh titik itu doa ibu. Dan di part sebelumnya kan kemarin kita juga bahas itu kan, Iya. doa ibu ya kan. Berarti doa ibu tuh sangat berpengaruh nih buat anaknya ya. Oh jelas. Wah itu Kalau lu gimana doanya tuh Bang Pit? Kan gini nih, lu ya untuk ibu gue ya. ah, Gue alhamdulillah udah beristri, udah beranak juga. Ya air mata ibu tuh insya Allah tembus langit ketujuh. Pengorbanan seorang istri nggak ada duanya. Anak gue, buah hati gue, anak gue itu nambah spirit gue. Oh. Itulah tiga poin itu yang bikin insya Allah yang bikin gue hijrah, gue balik lagi
ada orang tua ibu yang mendoakan, tambah ada spirit semangat dari istri gue, dan yang ketiga itu anak gue, senyumnya itu Bikin lu tambah bikin gue tambah semangat. orang buat lain kembali. bisa gue nggak bisa. Iya. Kan? Gue selalu berprinsip orang lain bisa kenapa gue nggak bisa. Betul. Gitu. Bagus tuh prinsip hidupnya Bang Fit. Kalau orang lain bisa, kenapa gue nggak bisa? Makanya jangan insecure lah. Kan kalau bahasa sekarang insecure. Jangan insecure lah. Kita kan Insecure. punya Allah yang Punya maha Allah. segalanya. Maha Betul. Setelah hijrah nih sekarang aktivitasnya ngapain aja Bang? Ente Om? Bang Fit aja dulu lah. Gimana? Alhamdulillah sih ya kemarin diceritain part pertama Heeh. gue diajak sama pengurus masjid almarhum Haji Madar ngurusin masjid. Pada saat itu subuh datang kucuk ke rumah gue. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gue buka, ya, Pak Haji, siapa Pak Haji? Ikut aneh katanya. Kemana Pak Haji? Ke masjid. Oke. Jangan sekarang, ikut. Udah gue ikutin tuh. Gue ikutin, sholat samping dia, terus setiap hari pada saat sebulan 2 bulan. Ente mau nggak ngurusin masjid, pegang kunci masjid? Wah, gue kaget kan. Ntar tanya ibu saya dulu deh sama istri saya. Udah besok saya ke rumah. Bener besok ke rumah. Tak. Ngomong sama ibu gue, almarhum ini pengurus ketua masjid. Si Pit, boleh ya suruh ngurusin masjid? Ya udah atur aja Pak Haji. Udah tuh dari situ kan. Oh. Akhirnya gue diangkat urusin masjid, kasih kunci semua, kasih kepercayaan. Sebulan 2 bulan ya kan, gue ngurusin masjid. Ada momen cerita lucu juga di situ. Gimana? Sekarang berarti lu marbot Om ya? Marbot sekarang. Gimana itu? Bahasanya marbot lah. Bahasa marbot. Apa? Lu udah berapa tahun Om nih jadi marbot sekarang? Udah tahun keberapa ini? Udah lama ya? 8 tahun. Masya Allah. Dari si Dapi masih Masih baby hiu. Masih imut lah ya. Masih pada imut ya kan? Iya. Masih pada imut-imut sekarang udah pada amit-amit ya. Masih perawan. lagi hamil kan lagi hamil dia. Sekarang lagi 2 bulan lah. Baru 2 garis. Terus Iya, buka masjid. Ada satu ketika gue masjid nih. Subuh gue buka kan. Gue buka, nyalain kipas angin. Udah biasa kan sambil duduk ayat masjid gue. Iya. Itu ngeri sedap juga momen-momen suka dukanya pada gue sholat ayat masjid. Di situ gue sendiri nggak ada orang udah pada datang. Itu sekitar jam 3-an atau gimana? Lagi itu subuh jam 4.04. Oh berarti lu start jam 3 kan? Jam 3. Setengah 4 lah ya lu ke masjid. Setengah 4 kurang gue udah Nanti kalau tahajud doain aneh dong. Hah? Doain aneh. Wah, gue tayat masjid. Jadi kan belum Terus? tahajud ini. Iya. Tayat masjid. Hah? Tayat masjid kan. Tetap. Di situ kalau pas momen gue lagi parno itu pas saat gue sholat itu pada sepi sunyi. Wah itu ada ngikutin di belakang gue. Horor. Kayak ini Gila, kayak gua film bilang. Maksum ya, Maksum. Itu beneran Makmum, kayak makmum. 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 Makmumin. Ada makmum lu jadi seolah-olah jadi imam ya Om ya? Gue terus terang dibilang antara kusu sama enggak kusu. Kadang gue pas sujud Pas gua bangun. sambil nungging begini ada orang kan nih. Gua Oh, nengok belakang. Sambil liatin Lewat belakang. kolong, iya nengok belakang lewat kolong. wah nggak ada cuman bulu kuduk gue berdiri. Wah gue kayak ngikutin nih. Ya kan? Terus Nah, pas selesai dia tuh assalamualaikum kan terakhir salam gue cabut keluar. Wah kacau nih gue bilang nih begini nih ya kan gitu. Kira lu Selang besok enggak kalau lagi nggak parno enggak Oh. biasa aja. karena sugesti Om. Allah Sugesti alam, pengaruh gua juga. sugesti sama enggak deh. Jadi kalau gue juga gitu Om, kalau gue misalnya lagi takut nih, kalau ke lantai 3 nih, dulu kan ada lele gue masih makan malam-malam tuh. Kalau gue lagi takut, bener gue gak berani Om naik sendirian. Kalau lagi biasa-biasa aja nih, lagi pikiran lagi tenang mungkin kayak kan, ya masuk aja naik aja. Kalau bahasa umumnya bisa dibilang sugesti. Cuman kalau kita balik ke akidah sih saya nggak percaya Allah alam ini. Iya. gimana. iya, ada emang jin-jin Islam Ada. gitu. Kadang ya suka jamaah bareng mungkin Beneran. nggak ada imamnya ya. Bang Coba. Pit jadi imam. Iya beneran nih. Iyalah. Coba Mar, besok kasih kunci buka subuh. Berat. Mana berani dia. Ketua masjid sekarang dulu gue pernah balik kampung. Ketua masjid sekarang buka kunci masjid. Dia bilang gila bro, kacau bro. Rasanya Kenapa? beda ya, Auranya beda. auranya Iya beda. lah, jelas. Gue
pernah satu ketika Biasa masuk tiba-tiba udah rame, tiba-tiba masuk Ah. sendiri gelap ya kan. Ah. Beda banget gelap, auranya. lampu. Satu ketika gue subuh-subuh gue buka pintu, dia nyalain semua, ya kan, ambil wudhu, gue tayat masjid. Habis tayat masjid, baru satu rakaat mati lampu semua. Sendirian lah gitu ya. Gue satu rakaat, Cabut dong. gue bilang ya. Lu batalin, satu lu batal- rakaat aja gue Langsung kabur. 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 Gue keluar sini. Nggak gua nyalain Lu genset. nyalain lama Belum nggak? ada genset. belum ada genset. Oh, Belum ada nggak genset ya. Energi belum ada. Waduh. Walaupun ada gelap gulita. Iyalah. Gue keluar langsung kan. Ah. Wah, gila mati lampu. Gue diem di depan aja. Kalau maju madar datang Nungguin kan nyala. sama Ah. Bit ngapain? Nggak ngapa-ngapain, Pak Haji mati. Oh, mati lampu. Kabut. Nah, tadi ada cerita, ada request deh masalah suka duka almarhum Haji Madar. Gue kan orangnya suka ngebanyol, suka iseng gue. Dulu ada cerita juga nih, nyangkut pautnya di Haji Madar juga ya. Dulu ada cerita Gimana tuh? masalah anak Riswa juga, Rohim. Makan nih gue Indra Ahmad Dapi, kita makan di soto di Roxy nih ya kan. Ayo jalan. Itu Ahmad acara apaan bayarin. tuh itu acara apaan? Nggak tahu Ahmad. Ya kan. Sebelum datang satu tak Asik. langsung makan, stop jangan makan dulu gue bilang. Foto Oke. biasa. Kenapa bang, kenapa ya? Gua foto dulu. Ya, lu kayak anak zaman sekarang, Om. Kalau mau makan foto, Rek, mau ngapain bang? Udah tenang aja, udah makan habis selesai, deh balik Gua kirim ke grup. Hitungan 5 detik ada nyaut nih, bener nyaut Rohim. Ada di mana ya? Sokin nih, foto Roxy. datang dia. Gojek. Pas- Udah cabut, Pas datang lu udah bubar. udah bubar. Oh, parah. Kalau masih ada orang sih masih mending, lu udah bubar. Parah juga lo bercandanya, Om. Ya. Gojek. Gojek. Dengan PD-nya masuk tuh ke tempat makan. Nyari anak-anak mah enggak ada. Ngegas di grup. Gue kampret lu katanya lu enggak ada. Gue ketawa. Terus cerita ya ada anak Risma juga Indra bulan Ramadan Gimana ceritanya. Suruh Wes. ngambil. Oh, itu gue tahu, itu gue tahu. 25. Ah. Bang gue 2 ya. Diamnya lo ambil. Gak ada pesanan atas nama lu, gak ada ya. Itu gue bisa bayangin tuh ekspresi malu banget sih itu. Malu lah. Karena tuh Kiki. Oh, Kiki itu Kamu mah. di mana katanya ngambil ayam. Nah, pada saat Haji Madar meninggal, Ah. gue di share di grup Todebul Ilmi. Apa itu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Haji telah berpulang, ya kan? Ada nggak Lu percaya. Gila lu, nggak percaya. Gue juga waktu itu salah satu orang yang nggak percaya, Om. Waktu itu gue juga salah satu orang yang nggak percaya. Ulang, ini Ompit bercanda keterlaluan apa gimana ya kan? Gue pikirnya begitu. Karena gue nggak yakin kan, masa Pak Haji cepet banget ya kan? Baru berapa tahun gue Tapi yang dididik Pak Haji. menarik ya dari Pak Haji, Allah yarham. Jadi waktu itu kan sempet di zaman gue kan sempet ada kekosongan Riswa. Nah di situ kan beliau ngelihat aneh sama Ahmad. Alhamdulillah, bihaulillah sering sholat di masjid gitu. Dan Pak Haji Madar manggil gue sama Ahmad, sini cobalah kalian hidupin lagi Riswanya gitu. Gimana Pak Haji? Ya udah hidupin aja. Ntar aneh bawa seniornya. Siapa Bang Haji? Itu Endang. Ntar diajarin sama dia. Oh, Endang Sukapti. Endang ini, Endang Kolong, The Legend. Ya. Bukan. Cewek. Nah, bukan cowok. Oh, Endang. Endang. Keren cewek. Nah, terus dipanggil deh tuh Endang kan. Nah di situ gue suruh milih pemimpin ya. Akhirannya Ahmad bilang udahlah Nep lo aja gitu. Nah semenjak itulah dengan ya jasa Pak Haji Mahdar lah ya, jasa Pak Haji Mahdar Allah yarham. Nah dari sejak itulah Riswa mulai aktif sampai sekarang. Alhamdulillahnya kayak gitu Ada bang. tantangan tuh. Wah banyak gimana? Ya, lagi Ah. sama Pak Haji Hakim. Kenapa tuh? Lu sama Ahmad ke sono. Tantangan deh. Iya. Aneh tahu. Eh, Ente minta sumbangan katanya. tapi emang tuh part lucu sih. Emang suka dukanya. Iya suka duka ada pasti. Ada Terus sedap-sedapnya gitu. Ah. Kayak gue lagi hijrah di masjid, boleh next yang itu enggak? Apa? Yang Boleh, apa? boleh. Hijrah masjid. Iya, Ya Boleh, kan? Pada kan. saat gue hijrah masjid juga ya, itu tantangannya luar biasa. pastilah. Ya kan? Karena kan yang lu bilang tadi, setan juga nggak mungkin tinggal diem kalau ada Iya, orang hijrah. jelas. Makin puas. makin dia. rame manggil Iya. temen nih mau Iya. pulang nih Gue jangan hijrah di dikasih. masjid, ya kan? Ah. Sampai gue dibully sama jemaah yang gak seneng sama gue. Lu nggak pantas di sini. Iya, dengan Gue latar belakang lu yang dulu itu kan. Dia Iya. ngeliat latar belakang gue yang dulu kan. Gue masih darah masih bisa
Kulak-kulak juga ya kan. Iyalah. Orang tua Masih kan panas ya, ke masih Indomie mau panas. dimasukin. Terus Tiban pakai ini pakai yang otip tuh. Oh, apa? Tongkat, Stand mic, tongkat, stand mic. tongkat itu otip. Pegang sama Pak Ustadz itu sabar-sabar ya kan. Apalagi tuh lagi tuh gue tantangan gue semenjak hijrah lagi kembali ke masjid selain dibully sama jemaah, tapi di situ ada hikmah tersendiri. Akhirnya gue tenang alhamdulillah. Yang bully gue jadi care. Iya. Terus ada lagi satu peristiwa lagi Ramadan pertama apa dua kali Ramadan begitu gue cepat jam 2:30 gue bangun kan, gue ke masjid, gue teriak-teriak sahur ada jemaah kenapa? datang berisik nih katanya nih. Gue ngumpet kan ini. Nyariin dong. Nyariin siapa ini? Celingak-celinguk dia. Itu jam berapa? Jam 2:30 gue teriak Terus Tomang katanya bodo amat gue baik kan sahur. Iya, Iyalah. niat lu baik tuh. Iya. Tapi mungkin lu masih kepagian, Om. Ah. 2:30. Iya. 2:30 gue teriak-teriak sahur cari gue ngumpet Terus. ya suka dukanya ada ya sedikit-sedikit sendap. Tapi yang menarik ya, kalau kita ngandelin apa penilaian manusia, Iya. sebaik apapun kita, kalau kita salah aja sekali, itu pasti mereka pada bilang lu salah. Iya. Gitu. Selalu yang diingat itu salah. Tapi ketika Allah, kita punya banyak banget kesalahan, ketika kita berbuat baik sekali, Allah bisa hapusin semua kesalahan kita. Itulah. Jadi jangan pernah bosen untuk terus kembali kepada Allah. Itu sih hikmahnya yang gue dapet gitu. Dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Nggak boleh gitu. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan Kalau- aja. Bang. Betul. Kalau gue sih Gimana? kalau gue sih apa namanya yang simple aja. Hmm. Gue pernah terjatuh, cuman gue punya gue tanamin. Jangan melihat gimana lo terjatuh, tapi amatilah yang membuat lo kesandung. Betul. Gue juga Yang pernah part kemarin. pernah ungkapin syair-syair seperti itu. Kayak seandainya lo mau lihat indahnya mentari pagi, Asik. Lu harus lo harus bisa melalui malam. itu Oh betul. Nggak Khalil mungkin- Gibran. nggak mungkin lo mau langsung mau nikmati indah mentari pagi tanpa melalui gelapnya malam, nggak mungkin. Betul. Berikutnya lagi ya balas dendam gue yang terbaik ini ya perbaikin diri Iya. sendiri. Betul betul. Itu aja. Betul. Jadi ya intinya jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain gitu. Iya. Karena kita nggak tahu kedudukan seseorang di sisi Allah. Tapi cobalah jadi diri kita yang lebih baik dari kemarin gitu. Jadi kita nggak berpacu dengan orang, kita berpacu dengan diri kita sendiri, tazkiyatun nafs, terus perbaiki diri kita buat dapat ridhonya Allah gitu. Nah, kalau menurut lu nih Bang, kalau orang nih dihujat sama orang ya kan, Ah, terus dia merubah dirinya dari yang diri dia seutuhnya nih, Ah. jadi ikuti omongan orang itu gimana menurut lu, pendapat lu? jangan. Jadi gini, kita mesti punya prinsip dalam kehidupan. Prinsip kita adalah mencari ridho Allah dan Rasulnya. Jadi jangan karena seseorang bilang kayak gini tapi bertentangan dengan Allah dan Rasulnya nggak usah diikutin. Karena kita bukan apa ya, dalam artian kita ini hidup bukan untuk manusia, tapi kita hidup itu untuk Allah. Gitu. Jadi jangan pernah sibuk mencari penilaian orang. Kayak Iya. misalkan nih gini, suatu ketika gue kan sering sholat di masjid pakai kaos gitu. Sekali 2 kali gue diperingetin sama ya banyak yang nasihatin gue, cobalah pakai pakaian yang bagus ke masjid, lu kan ngadep Allah bukan ngadep siapa-siapa kan. Sekali 2 kali 3 kali, nah di situ gue paham di jam masjid kan ada tuh, dan berpakaianlah kamu dengan pakaian yang baik, Iya. surat Al-A'raf. Itu yang nulis tuh. Iya masya Allah nih, barakallah. Tapi sekarang nggak ada tulisannya. Apa Apa tuh? itu? Pakai masker. Biar glowing. Biar glowing, biar keren, apalagi yang hitam ya. Nah terus tadi sampai mana itu? Ya intinya pas Berpakaian berubah terbaik, baju, iya. pas berubah baju gue bilang ini bukan manusia nih yang ngingetin, Oh, bukan iya. manusia dong, ya kan? Kan enggak, Perintah Allah langsung. perintah kan? Allah langsung Perintah gitu. Allah Berarti langsung. ini Allah melalui orang yang nasihatin. Iya. Kita wajib bersyukur karena Allah masih care sama kita, Allah masih sayang sama kita. Dan semenjak gue pakai baju gamis misalkan,
ya semoga Allah ridho gitu, dalam artian nih buat ngapusin kesalahan-kesalahan gue. Masa tambah tua nggak ada bener-benernya sih, masa nggak jadi contoh yang baik sih. Iya. Ya kan di situ ya banyak yang ngecengin ente kayak ustad ya gak Soalim ente. soalim ente Iya. ya kan, ya namanya hidup. Ya jangankan ya kita belajar dari kisah Nabi Muhammad deh. Iya. Nabi yang paling mulia dicela ya kan. Iya. Betul gak Bang Pit? Apalagi kita yang recehan. Apalagi kita yang Recehannya juga gak nyampe recehan kayak. juga gak nyampe Nggak deh. nyampe Ampas recehannya. gorengan yang Tapi gratis gini. juga bikin batuk. Gimana? Nih, Ah, gue setiap hari kokoh pakai tanah pangsi. Tapi pada saat gue pakai meja tanah lepis gue dicengin gila. Gimana Serius tuh, gue. Waduh. lu gak pantas lu gitu. Emang gue harus pakai baju koko dulu ya, sama tanah pangsi. Gue pakai batik dicengin mau kemana nih gila. Tapi- Curiga itu, waduh. Pemikiran tuh wah iya, nih. bahaya. Ini bahaya Langsung nih. netting mau ya. kemana nih? Heeh. Gila kali ya. Tapi- gua nih. Tapi bagus lah Bang Fit. Jadi ya, identik baju kita itu ya semoga jadi dakwah kita gitu. Bahwasannya ketika misalkan gue lihat Bang Fit, oh baju mau sholat mulu, jadi inget sholat Iya. gitu kan. Jadi ya berdakwah dengan tingkah laku atau akhlak kita. Karena kan berdakwah nggak cuma dari Gak lisan. harus ngomong gitu. Nggak harus ngomong ngajaknya. Oh, benar. Mungkin dengan kita Pakai peci Iya. ataupun ya kan. Jadi orang wah jadi seneng gitu. Masya Allah gitu. Jika diem aja. Karyawan. Dia kurang Minum dulu, diminum dulu. minum. nih beli di mana Lu sih? udah habis Tim, setengah tim nih. beli di mana nih? Iklan. Kini mana? Kini kan banyak. Kini mana? Ini. Oh, kini Roxy. Ya pokoknya kalian jangan lupa beli Kisti guys. Lu nggak dibeliin kasihan. Gak apa-apa kita mah kopi sobek ya gak? Udah bahagia. Boleh minta. Anjir. Cara tiga. Iklan. Iya. Next. Next. Ini nanya dong. Oke. Kan Oke, kayak di Bang- PUBG. Oke. Oke. Demi sehat. tadi udah ditanya nih, Ah. Om Pit itu aktivitasnya setelah hijrah itu apa? Kalau Bang Anip setelah hijrah, iya aktivitasnya apa? Sekarang. Kalau gue sih sekarang ya dulu sempet kepikiran buat kerja ya. Jadi ketika gue naruh lamaran gak ada yang nerima Ada yang alhamdulillah. ACC ya. Gak ada yang ACC, mau dipanggil malah di PHP. Tapi ya alhamdulillah karena segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ini selalu ada hikmah. Iya benar. Hikmah yang pada akhirnya ya gue memutuskan untuk dagang gitu. Sampai sekarang pun alhamdulillah dagang. Dan Rasulullah juga berdagang ya. Betul jelas. Rasul juga dagang, 9 ya kan? dari 10 pintu rezeki ya dagang gitu. Karena ya niat gue memang dari STM waktu itu, dari zaman gak bener nih. Iya. Gue pernah baca hadis kayak gitu kan. 9 dari 10 pintu rezeki adalah dagang kan. Nah di situ yang lain bikin CV kan. Iya. Gue nggak bikin. Lu kenapa nggak bikin? Enggak lah, gue mau ngikutin Rasul gue. Jadi ada kebanggaan tersendiri Ah, gitu. iya. Karena Rasul gue dagang, gue ngapain kerja? Kalau perlu lu gue kasih kerjaan gitu kan. Niatnya biar manfaat buat biar manfaat sesama. bagi banyak orang Iya ya. bener. Oke. Oh, Kayak berdagang itu pasti ada suka dukanya. Ya, Bang? Betul. Apa tuh Bang suka dukanya? Suka dukanya ya pernah minus sampai puluhan juta. Pernah ya namanya hidup sesuatu itu nggak ada. roda efek. roda berputar. Roda berputar. Nggak Tapi- selalu di atas, kadang di Benar, bawah. Benar. Dan yang gue dapet tuh salah satu ayat wastainu bisobri wasolah, Iya. sabar dan sholat. Apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya di sisi Allah. Kayak gitu. Cuma kitanya aja yang belum ngelihat itu. Jadi ya sabar aja. Bukan begitu Bang Pit? Nah, kalau aktivitas lu sekarang nih, supir ambulan ya kan? Asik. Oh boleh tuh. Apa Nih tuh? ambulannya nih. Masya Allah. Betul. Hmm. Oh iya. Meninggal kan. Hmm. Apa Pak? Banyak Pak. Sedang meninggal. Enggak saya enggak mau apa namanya? Mau pinjam ambulan. Saya mau mesen makanan. Wah, boleh gue bilang ya kan. Apa Pak? Tapi untuk baik-baiknya setiap masjid. Oh. Alhamdulillah jadi gue dari dulu sampai sekarang. Sekarang aktivitas gue selain di masjid ngurusin masjid, ambulan. Cuman kalau kata sebagian orang banyak, supir ambulan doanya jelek. Kenapa gitu? Soalnya doain orang mati. Kalau lagi bokeh misalkan ya, ada yang mati. Ya Allah nggak ada yang wah, lu mati yang nih. doa nih. Udah lama nggak ngebul nih kenal pot ambulan nih kan doanya begitu mu.
Masya Allah. Iya, bercanda guys. Jangan suka kayak jadi supir ambulan apa tuh? Takutnya tiba-tiba jenazahnya bangun lagi. Bangun lagi gak? Jenazah bangun lah. Dulu pertama kali bawa mobil ambulan, Hmm. Pak Haji Madar pada sore hari Jumat lagi ngurusin karpet, tiba-tiba Pak Haji Madar datang. Ini pegang kunci ambulan, STNK. Ada yang meninggal bawa ke Jawa, Tegal, Jawa Tengah. Waduh. Wah, Orderan pertama lo langsung ke Jawa Om ya? lama. Sendiri atau gimana sono lo? Mas berdua. Oh berdua. Oh, jangan saya Pak Haji. Udah sono drudut, jadi drudut. Oke lah, gua pulang deh. Bawa tuh. Rudut apaan tuh biar nggak roaming? Jalan terus. Oh mantap. Gaspol. Terus Pertama kali tuh gue bawa ambulan, bawa jenazah, bawa. Besoknya gue balik, mobil kotor, gue cuci bersih, yang ini, gue sakit, keluarin panas, Oh. kenalan. Sakit Salam corona. salam perkenalan. Apa yang kemarin bawa Enggak, itu awal-awalnya masih ada tuh ceritanya lagi tuh. Gue sakit 10 hari, kenalan tuh. Wah, gue sakit tuh kan. Tadi saya sakit tuh kan. Curhat. curhat. Kelar, Iya. sembuh gitu, ada meninggal lagi, suruh gua bawa. Pada saat satu ketika lagi tuh gue bawa ke Jawa malam-malam sampai Jawa, selesai ngubur jam 12 malam, gue istirahat setengah jam di sono, ngopi, ada sedikit makanan makan, Hmm. selesai gue balik, gue dicolek-colek 3 kali. Waduh. Bang kiri bang gitu ya. Wah, nggak bener gue bilang. Lo nggak jawab, jangan jahil gitu. Enggak, gue masih down tuh, gua di spion, Oh spion belakang ya. Siapa Yang tengah yang buat ke jawab? belakang, lihat ke belakang. Itu sendiri tuh. sendiri gue. Waduh. Makna. Oh. Oh. Itu korinnya kali ya, korinnya. Heeh. Tapi emang benar pada saat gue bawa jenazah itu gue ngerasain banget tuh rohnya dia tuh Masih ngikut. ikut di belakang. Waduh. Pemerintah kan mencanangkan Apa itu? yang prioritas jenazah itu ambulan ketiga. Iya. Pertama itu ambulan sakit, Hah? kedua jenazah. Oh. Kalahnya cuma namanya kereta api. Oh betul betul. Iya. Iya lah. Tapi kalau misalkan pemerintah nggak boleh itu kereta api ada kalah. Alhamdulillah ambulan jalan. gak bisa om. Gak bisa lah, ngeremeh susah bang. Iya. Itu Kereta, Be- kereta. coel-coel 3 kali. Oh, Kayak sabun coel-coel. colek. Kan Nah. dicolek 3 kali. Oh. Kan. Nanya Pak Ustadz. Ya udah itu salam per ini apa? Terima kasih, ucapan terima kasih. Makasih bang. Kereta. Waduh, Wah, itu dahsyat. dahsyat. Kenapa itu? Di pintu kereta daerah Roksi. Pasti nggak utuh, Mai. Ya nggak utuh lah. Pasti. Gue ditelepon dengan Pak Lurah Cideng, Oh. Pak Pauji. Halo Pak Pauji. Ya Pak Pak Oji. Oji. Assalamualaikum. Subscribe. Biar cepet AdSense. Saya lu. Ada yang ketabrak kereta. Siapa? Meninggal nggak Pak Lurah? Ya meninggal lah. Enggak, belum meninggal. Ya Allah. Meninggal nih. Terus. Ya ilah. Buntung belum meninggal, Om. Masya Iya lah. Allah. Bawa ke mana bawa. Pak Lurah nyebut. Siapa yang ngurus nih bawa kemana? Cipto. Oke, bawa Cipto. Iya lah masuk rumah lu. Terus bawanya susah dong. Oh. Ya Allah. Ya. Ih, Terus mau lu pada dioptosi. Ih, ada lagi gua tabrak kereta juga. terus Pengurus musola Kolong. siapa itu? Oh iya. Muajin. Muazin. Katanya lagi ngaso Habis asar, Hah? diajan, sholat, masuk. nggak ngopi dulu. Terus? Misalkan budok lewat. Waduh. Nggak denger ada Kayak kereta. pakai headset, nggak denger, iya. Earphone. Headsetnya JBL lagi, yang Iya. high res ya kan, terus? Oh. Ya Allah. Buyar tubuh itu. Ya Terus buyar lah. dipungutin, Om. Ya. Tolong kata Bung Sela, yang meninggal dapat kereta. Iya Pak, siapa? Itu potongan jenazah Mejeroan itu 2 kardus. Ya Allah. Indomie yang 40 bungkus. Iya. Sering ke warung kayaknya. Terus
laporan. Disambungin lagi. Iya, disambung. Terus ih, palanya lu bawa juga. Waduh, repot ya misal-misal gitu. Gimana? Ah, iya. Waduh, Ada yang kurang. waduh. Ah, Oh, kardus isinya Yo, terus? jeroan. terus? Waduh, itu darahnya masih berceceran ya? Udah nggak ada. Oh. Ya Allah, lu jangan lu Ah. simpen dong mah. Lu pisahin kali lo, men. Buat gantungan kunci. Ya, jangan dong, mayat tuh dosa lu. Yo, iya nyangkut situ biasanya. Hmm. Terus? Aduh, Dikubur. Oh. Iya pasti down banget lah. aduh. Tapi dimandiin nggak tuh? Oh, aduh. Kalau mau lihat. Oh, Udah nggak jelas kayak rupanya kali. nggak jelas. Iya. Iyalah nggak kuat. Yo, Udah. yo. Tulangnya kan udah Diambil hancur, jeroannya. Om. Iya. Banyak lah ya. Udah. Kenapa tuh? Terus? Oh parah. Kan kalau itu kan ya lu bawa orang mati lah. Dan Nah. lu juga Bang kalau ceramah di habis malam Jumat kan tentang Kematian. kematian. Oh, Nah itu alasan lu itu nah itu. karena gini, dalam satu hadis diriwayatkan orang yang cerdas itu yang ingat mati gitu. Karena orang yang bodoh itu selalu ingat tentang dunia sampai dia lupa bahwasannya ya kita boleh lihat lah teman-teman kita kayak Muhammad Afandi, Oh iya. temen Bang aneh, Pandi. adik kelasannya waktu di Budut kita ngopi bareng, nongkrong bareng, nunggu sholat bareng, ya. Tapi ujung-ujungnya meninggal, belum lama dan dia lebih muda dari aneh. Dan itulah kematian itu nggak pernah nunggu kita siap-siap, tapi dia datang dengan tiba-tiba. Lo mau siap atau enggak terserah lo, kata malaikat. Tugas gue nyabut, ya kan? Dan malaikat itu nggak pernah bisa kita sogok. Jadi ya siap-siap aja tentang kematian. Ya semoga juga kisah-kisah ini Jadi ya, pelajaran pesan kita dia. semua ya. Bener, pesan Bang Pit gimana nih tentang kematian? Buat anak-anak Riswa biar pada inget mati lah. Ah. Suruh tobat lah, ntar aja gitu ya. Oh, Seakan-akan umur kita tuh masih panjang. bener. Padahal sebenarnya kita hidup besok pun kita nggak tahu ya kan Betul. masih hidup atau tidak. Iya. Bener. Iya. Jemput
Iya, udah nggak mau tahu kan. Ntar Nauzubillah. siap-siap dulu. Iya. Ya, dandan dulu gak tuh. Biar Mandi biar dulu deh, biar biar cantik kece ya kan. Iya. Ketemu malaikat Israel. Aduh, nggak bisa. Buat foto update. Nggak bisa. Bener. Masya Masya Allah. Asik. Mantap, mantap. Kalau dari Bang Hanif apa nih? Oh dari gue ya ingat-ingat mati itu aja. Biar kita selalu mempersiapkan diri, selalu menjauhi maksiat dengan izin Allah dan karunia Allah pasti. Jangan pernah bosan untuk selalu mengingatkan dalam kebaikan. Karena surga terlalu luas untuk diri sendiri. Kalaupun kita kalau masuk surga, kalau kita yang masuk neraka, ada teman-teman kita yang pernah kita ingatkan dalam kebaikan. Seperti itu aja sih. Ya, karena pada sekarang ini banyak orang mikirin bagaimana cara dia hidup enak tapi melupakan bagaimana cara dia mati enak. Sekian dari Riswato kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe